sikap PDI Perjuangan sangat jelas. Di tengah hiruk-pikuk wacana pengembalian sistem pemilihan kepala daerah ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, PDIP Perjuangan tetap konsisten dengan pemilihan langsung oleh rakyat. Dalam rapat kerja nasional sekaligus perayaan HUT ke-53 yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol pada 10 hingga 12 Januari 2026, partai berlambang banteng ini menegaskan posisinya sebagai benteng terakhir demokrasi langsung. Lalu apa saja yang terjadi dalam Rakernas ini? Isu pemilihan kepala daerah menjadi pembahasan politik dalam Rakernas kali ini. Di saat sejumlah partai koalisi pemerintah seperti Gerindra, Golkar, PKB, Nasdem, dan terakhir Demokrat mulai menyuarakan dukungan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah oleh DPRD dengan alasan efisiensi biaya, PDIP justru menarik garis tegas untuk menolaknya. Ketua DPP PDIP bidang pemerintahan dan otonomi daerah Ganjar Pranowo menyebut wacana pemilihan via DPRD sebagai langkah mundur bagi demokrasi. Perdebatannya sudah cukup panjang. Kita pernah pemilihan DPRD era Orde Baru. Lalu dengan adanya reformasi kemudian masyarakat menghendaki itu secara langsung. Kemudian dibuatlah undang-undang. Pada saat undang-undang dibuat, saat itu dipilih DPRD. Era Pak SBY kemudian membuat RU dan kemudian diberlakukan undang-undang langsung. Nah, pada saat itu ujian-ujian ke judicial review ke Mahkamah Konstitusi juga sudah mengatur bahwa ini rezim pemilu, maka langsung. Kalau kita mau reduksi lagi, rasanya kita akan mengalami kemudian pada saat itu sikap PDI Perjuangan sangat jelas. Dalam Rakernas ini, PDIP juga melarang kadernya korupsi melalui surat internal nomor 508-DPP-I-2026. Surat instruksi ini pada Jumat 9 Januari 2026 ini ditandatangani oleh Ketua DPP Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristianto. Menurut Hasto, surat tersebut menginstruksikan seluruh kader untuk menjunjung tinggi kehormatan partai. Adanya surat ini juga menegaskan komitmen moral dan politik partai untuk memastikan kadernya bebas dari korupsi. Hal ini terutama ditekankan bagi kader yang menduduki jabatan publik agar tidak menyalahgunakan wewenang mereka. Adapun Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya juga menyoroti beberapa hal, mulai dari isu geopolitik hingga bencana alam Sumatera. Ia menegaskan bencana alam tak lepas dari pengaruh deforestasi. Partai melihat adanya korelasi langsung antara kebijakan ekonomi yang tidak ramah lingkungan dengan frekuensi bencana alam yang melanda Indonesia. Megawati juga turut mengingatkan kader di seluruh tingkatan untuk fokus pada solusi tata ruang dan pencegahan bencana alam. Di sisi lain, untuk menghadapi demografi pemilih yang didominasi oleh Gen Z dan milenial, PDIP melakukan penyegaran identitas melalui peluncuran maskot baru bernama Barata. Nama Barata bukan sekedar jargon, melainkan diambil dari filosofi mendalam. Ketua DPP PDIP Prananda Prabowo menjelaskan bahwa Barata melambangkan kekuatan rakyat yang berakar pada persatuan. Ia merepresentasikan gerakan yang dilakukan dengan kesadaran penuh demi menegakkan keadilan dan kedaulatan bangsa. Nama ini lahir dari proses sayembara partisipatif yang melibatkan ratusan kader dan masyarakat umum selama 3 bulan terakhir. Pada Rakernas 2026 ini, PDIP kian mempertegas posisinya sebagai partai penyeimbang pemerintah. Seluruh kader diminta komitmennya menyeimbangkan nilai fundamental demokrasi, kedisiplinan internal partai, serta adaptasi terhadap pemilih muda demi kedaulatan bangsa. Kalau menurut sahabat Kompas, bagaimana melihat gerak politik PDIP di awal tahun ini?